Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita bersyukur kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Dan setelah kita melihat di minggu pertama bulan ini tentang siapa itu Roh Kudus, dan saya percaya kita telah melihat bahwa sungguh Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah yang harus dimuliakan, yang harus ditinggikan. Dan di dalam pribadinya sebagai seorang Allah, Roh Kudus itu memiliki otoritas. Dia berdaulat. Dia bukan pribadi yang dikontrol bahkan oleh manusia. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri, di minggu ini atau di pagi hari ini kita mau melihat tentang Roh Kudus di dalam pekerjaannya. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika dia diutus oleh Bapa, diutus oleh Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Bahkan untuk berdiam di dalam diri kita manusia. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan di dalam diri kita dan di dalam dunia ini. Sehingga kita boleh mengerti pekerjaannya, sehingga kita tahu segala fenomena-fenomena yang terjadi mengenai Roh Kudus. Dan kita bisa lihat apakah fenomena-fenomena tersebut adalah yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan apa yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang menginsafkan dan melahirkan kembali. Itu yang akan kita lihat di pagi hari ini. Yohanes 16 ayat 7 sampai 13 yang tadi telah dibacakan kepada kita, dan kita sangat bersyukur karena kembali selain Yohanes pasal 14 yang kita bahas di 2 minggu yang lalu, Yohanes 16 kembali menceritakan kepada kita tentang perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur, atau dalam Alkitab kita disebut sebagai seorang penolong. Dan janji Tuhan ini adalah untuk memberikan kepada kita kembali sebuah penghiburan. Bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dan baru saja kita peringati itu di hari Kamis kemarin. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ada kekhawatiran, ada rasa takut yang terdapat di dalam diri para murid secara khusus. Karena pada masa tersebut kita tahu para murid hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan hidupnya aman. Aman dari segala sesuatu. Aman dari serangan musuh, aman dari kesulitan ekonomi, aman dari apapun juga. Dan harapan mereka adalah Tuhan Yesus langsung memerintah di bumi, menjadi Sang Mesias, Raja yang memerintah di bumi. Namun kita sudah lihat pada kenaikan Tuhan, bukan itu rencana Tuhan. Tuhan tidak berencana untuk langsung menjadi raja di dunia ini. Dia memberikan kesempatan, waktu, era, masa bagi gereja untuk menjadi saksinya di dalam dunia ini. Untuk mengabarkan Injil, untuk membawa jiwa kepadanya. Dan nanti di akhir zaman dia akan datang kembali. Disitulah dia akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Dan itu kita sebut sebagai milenium atau milenial. Masa pemerintahan Tuhan Yesus langsung di dalam dunia ini selama 1000 tahun. Tapi itu nanti. Sepanjang era gereja ini, apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang akan menjadi penolong bagi kita? Siapa yang akan menghibur kita? Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita penolong yang lain, penghibur yang lain yang sama seperti Dia, yang akan menyertai kita sehingga kita tidak lagi berjuang sendirian. Jangan khawatir, kata Tuhan kepada murid-muridnya, karena Dia
akan mengutus sang penolong. Makanya tadi kita baca di ayat ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Tuhan Yesus di sini mengatakan bahwa lebih berguna adalah sesuatu yang berguna, yang bermanfaat bagi para murid untuk Tuhan Yesus pergi naik ke sorga. Dalam pandangan kita mungkin kita bertanya, kenapa lebih berguna? Kenapa kalau Tuhan Yesus naik ke sorga itu lebih bermanfaat? Bukankah kalau Tuhan Yesus masih di dunia itu jauh lebih baik? Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia menggunakan tubuh manusia. Dan bagaimanapun Tuhan Yesus adalah Tuhan, tentu karena dia menggunakan tubuh manusia, tubuh ini cukup terbatas. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia pun kembali fungsi atau tugasnya adalah untuk mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas penyelamatan. Tugasnya adalah untuk mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus, lalu dikuburkan, lalu bangkit mengalahkan maut. Itulah tugas Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Itulah kenapa dia datang ke dalam dunia. Itulah tujuannya datang ke dalam dunia. Namun ketika semua tugasnya ini sudah selesai, sudah tuntas, lalu ketika dia bangkit, dia menggunakan tubuh yang disebut sebagai tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang dia harus pakai untuk dia ke sorga, untuk naik ke sorga. Dan di dalam rencananya ini, dia memiliki rencana yang jauh lebih baik. Bagi kita mungkin merasa Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini akan begitu baik. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Yaitu kalau dia naik, dia akan mengutus rohnya. Dan rohnya ini kalau dia utus itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ketika rohnya dia utus, rohnya ini tidak berdiam di dalam tubuh manusia. Dalam artian dia menjadi terbatas. Tapi karena dia adalah roh, dia bisa pergi kemana saja. Dia bisa mempengaruhi siapa saja. Dan dia bisa masuk di dalam diri siapa saja. Dan ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga, kita tahu bahwa supaya orang selamat adalah dengan mengabarkan atau mendengarkan Injil. Nah, ketika orang mendengarkan Injil, kita membutuhkan sosok roh yang bekerja di dalam diri. Nah, nanti kita akan tahu bahwa tugasnya adalah untuk menginsafkan dunia. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan di sini adalah lebih berguna kalau dia naik ke sorga. Karena dengan dia naik, dia akan mengutus rohnya. Dan kenapa lebih berguna? Karena rohnya ini pertama-tama disebut sebagai sang penghibur. Ya kan? Di ayat 7 tadi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus disebut sebagai sang penghibur. Nah, kita sudah sangat mengerti arti daripada sang penghibur ini di 2 minggu yang lalu. Namun untuk membuat kita lebih
mengerti, mungkin saya mau menganalogikan dia seperti obat dan perawat. Nah, obat untuk dosa kita adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan lalu bangkit dari antara orang mati, itu adalah penawar daripada dosa. Makanya dikatakan, maut di manakah sengatmu? Ya kan? Bisanya maut, sengatnya maut sudah tidak berguna lagi. Maut yang seharusnya diberikan kepada kita karena kita berdosa, diberikan penawarnya, obatnya oleh Tuhan Yesus. Dengan dia mati di atas kayu salib, dengan dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun obat ini sudah ada, ya kan? Bagaimana supaya manusia bisa mendapatkan obat ini? Atau bagaimana supaya manusia bisa dimasukkan ke dalam dirinya obat ini, sehingga obat ini efektif untuk dia, bisa menyembuhkan dia? Maka adalah Roh Kudus yang bertugas layaknya seorang perawat, yang mengambil obat tersebut, menginjeksinya, ya kan, menyuntikkannya ke dalam tubuh kita. Dan kita berbicara secara rohani, maka Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang menyebabkan, yang membuat obat keselamatan daripada Tuhan Yesus itu efektif di dalam diri kita, sehingga roh kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah pekerjaan Roh Kudus sebagai sang penghibur. Dia yang menolong kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita mau lihat lebih detail bagaimana cara Roh Kudus bekerja untuk membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus, untuk membuat kita mendapatkan keselamatan. Maka kita melihat bahwa Roh Kudus bekerja layaknya sebagai seorang jaksa. Saya percaya kalau kita menonton berita akhir-akhir ini, ya, kita pasti ada membaca atau melihat berita tentang Nadiem, ya kan, ex Menteri Pendidikan yang saat ini sedang diadili dan baru saja dijatuhkan atau dituntut, ya kan, oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum berapa tahun? 18 tahun, ya. 18 tahun, dan itu bisa lebih karena ada kerugian lagi, ada lagi yang harus dibayarkan. Kalau nggak bisa dibayarkan maka tahunnya akan bertambah. Nah, kita nggak mau komentari apakah tuntutan ini benar atau tidak. Tapi kita bisa melihat kan di dalam pengadilan ada tersangka, ada pengacara, ada juga jaksa, ya kan? Nah, jaksa tugasnya apa? Untuk menuntut. Dan jaksa ini menuntut dia dalam artian apa? Meyakinkan pengadilan bahwa tersangka bersalah. Tapi dia bukan seorang penuduh, ya. Beda. Kalau penuduh, itu berarti korban yang menuduh. Kalau jaksa, dia mengeluarkan fakta. Fakta-fakta yang bisa meyakinkan bahwa orang ini bersalah. Itu tugasnya jaksa. Jadi di sini selain Roh Kudus adalah seorang penghibur, ternyata firman Tuhan juga beritahukan kepada kita bahwa dia mempunyai tugas untuk menginsafkan, meyakinkan bahwa kita bersalah. Nah, tapi kita perlu garis bawahi bahwa tugas Roh Kudus sebagai jaksa di sini agak sedikit berbeda dengan jaksa di dunia.
Karena kalau jaksa di dunia tugasnya hanya sekedar menyalahkan, memberikan fakta bahwa orang ini bersalah, tapi dia tidak memberikan pertolongan. Beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus kerjanya adalah meyakinkan bahwa kita bersalah, tapi di saat yang sama tujuannya adalah untuk menolong kita bertobat. Makanya saya percaya istilah yang begitu baik adalah terdapat di ayat 8 ketika dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan. Istilah menginsafkan di sini adalah istilah yang begitu baik, yang sungguh menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus yang bertindak sebagai jaksa agung, ia menelanjangi dosa di hadapan hati nurani kita, mendakwa kita dan menghancurkan kesombongan kita hingga kita sadar bahwa kita mutlak membutuhkan Tuhan. Dia yang menolong kita untuk sadar bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Dia yang menolong kita untuk sadar bahwa kita ini tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Di saat yang sama dia yang menolong kita sadar bahwa ada Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dia membawa kita datang kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus, dan lebih detailnya ketika dikatakan bahwa ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Nah, 3 hal ini yang dimana Roh Kudus menginsafkan dunia. Dunia di sini dalam hal bukan secara fisik, tapi lebih kepada pengetahuannya, gaya hidupnya, pola pikirnya. Kita yang ada dalam dunia ini adalah orang-orang duniawi, orang-orang yang mencintai dunia. Jadi ketika dikatakan di sini menginsafkan dunia, dia sedang berbicara tentang menginsafkan semua manusia bahwa kamu adalah orang berdosa. Dan kita lihat di sini di ayat 9 dikatakan bahwa dia menginsafkan akan dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dasar dari semua dosa yang tidak akan diampuni oleh Tuhan adalah ternyata ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin di ayat lain kita belajar bahwa akar dari segala dosa adalah cinta akan uang, ya kan? Namun di sana ketika dikatakan akar dari segala dosa adalah cinta akan uang, itu artinya akar dari segala perbuatan yang berdosa. Dosa di sana berbicara tentang segala tindakan-tindakan kita yang berdosa. Tapi di sini dosa yang dibicarakan di sini adalah bagaimana supaya dosa itu dapat diampuni. Di sini dosa ini berbicara bukan hanya sekedar perbuatannya, tetapi esensinya. Fakta bahwa kita adalah orang berdosa yang akan berhadapan dengan sang hakim ilahi yang akan dihukum di dalam api neraka. Itulah dikatakan di sini bahwa ia akan menginsafkan kita akan dosa. Karena di dalam dunia ini orang masih tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini tentu di dalam konteks ini kita tahu bagaimana ketika Tuhan Yesus pun telah mati, dikuburkan bangkit dari antara orang mati, orang-orang Yahudi secara khusus masih tidak percaya kepada Tuhan, kan?
Ketika kuburnya telah kosong pun mereka masih menuduh, itu murid-muridnya yang mencuri. Mereka masih tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Baru nanti kita tahu, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2, setelah Roh Kudus turun, bekerja melalui para murid yang mengabarkan Injil, lalu masuk ke dalam diri orang-orang Yahudi. Disitulah orang-orang Yahudi menjadi percaya. Catatannya adalah kemudian setelah Petrus berkhotbah, 3.000 orang pertama dari orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam hati untuk memberikan kepercayaan. Untuk orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu hanya pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Bagaimanapun kita berusaha untuk meyakinkan orang, orang tidak akan pernah yakin kecuali Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan itu sering sekali ketika membahas hal-hal mengenai pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa, yang membuat orang percaya, itu membuat kami para hamba Tuhan selalu merendahkan diri. Kepandaian kita berkhotbah, kepandaian kita berbicara, itu tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri setiap orang. Dan kalau ada orang yang bisa percaya, itu berarti Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Itu bukan karena kita. Kalau kita ingat minggu lalu saya menyinggung seorang ibu yang baik, namanya Sarah Edwards. Dan suaminya namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tapi kalau kita membaca bagaimana dia berkhotbah, kita mungkin bilang, wow, bagaimana mungkin dari khotbahnya begitu banyak orang percaya? Karena dalam sejarah masa-masa kebangkitan rohani, selain Jonathan Edwards, ada nama-nama lain. Nama-nama yang juga sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Salah satunya adalah Charles Spurgeon. Nah, kalau Charles Spurgeon, orang tidak heran. Kalau dia khotbah, pasti banyak yang bertobat. Kenapa? Karena Charles Spurgeon disebut sebagai pangeran pengkhotbah. Karena dia mempunyai teknik khotbah yang paling bagus. Suaranya paling besar. Sekali dia berkhotbah, ribuan orang mendengar. Bahkan ngantri untuk mendengar khotbahnya. Dan pada masa tersebut tidak ada mikrofon, tidak ada speaker. 1.000 lebih orang bisa mendengar suaranya tanpa mikrofon, tanpa speaker. Badannya memang gede, agak gemuk. Lalu dia kalau bicara, wah, suaranya luar biasa kerasnya. Itu Charles Spurgeon. Kalau orang bilang khotbah Charles Spurgeon bisa mengubah orang, orang bilang secara duniawi, wah memang, karena dia memang pandai, ahli dalam berkhotbah. Tapi Jonathan Edwards, bagaimana Jonathan Edwards berkhotbah? Jonathan Edwards tidak seperti Spurgeon. Kalau Jonathan Edwards, dia menulis khotbahnya. Dia tulis khotbahnya, lalu dia bacakan. Dia bacakan. Ada suatu kali yang paling terkenal dari kisahnya adalah ketika dia khotbah dan ribuan orang percaya. Dari sebuah khotbah yang berjudul
para atau orang berdosa di tangan Allah yang murka. Itu khotbahnya. Dan catatan sejarah mencatat bahwa ketika dia mengkhotbahkan ini, dia tidak berkhotbah seperti Spurgeon yang berapi-api. Tidak. Dia baca khotbahnya. Dia hanya baca saja. Dia baca, dan tiba-tiba semua orang bertobat. Percaya. Roh Kudus bekerja di dalam diri orang sehingga orang percaya. Tidak ada satu kebanggaan dari para hamba Tuhan kalau ada orang bertobat. Ketika ada orang bertobat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia akan dosa. Nah, saya berbicara hal ini tadi bukan berarti bahwa para hamba Tuhan tidak mempersiapkan khotbahnya, oke? Nah, itu adalah hal lain yang boleh kita bahas. Tapi hamba Tuhan harus mempersiapkan khotbahnya dengan sangat baik. Tapi yang menginsafkan, yang membuat orang percaya adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan yang kedua, dia menginsafkan dunia akan kebenaran. Dan kebenaran itu tentang apa? Ketika dikatakan di ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, pada masa tersebut orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus. Dan biasanya kalau seorang tokoh agama mati, maka dia akan dikuburkan dan selesai urusan dengan dia. Tapi tidak begitu dengan Tuhan Yesus. Mereka salibkan dia, mereka bunuh dia, mereka kuburkan dia. Tapi kemudian dia bangkit. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa kalian bunuh, dikuburkan, dan dia tetap ada di situ. Kebenarannya adalah Tuhan Yesus adalah Allah. Dia mati, dia dikuburkan, tapi dia juga bangkit. Dan dia pergi kepada Bapa. Dan kita tidak bisa lihat dia dengan kasat mata. Tapi kita bisa percaya bahwa dia adalah Allah. Dan dia sedang ada di sorga bersama dengan Bapa. Dan itu, kebenaran itu hanya bisa kita percaya kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan bukan hanya tentang kebenaran ini, tapi juga berbicara tentang penghakiman. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, kata dihukum di sini bukan berarti penguasa dunia ini telah dilemparkan ke dalam api neraka. Kata dihukum di sini lebih kepada telah divonis hukumannya. Telah dijatuhkan hukumannya, tinggal menunggu eksekusinya. Dan penguasa dunia di sini tertuju kepada siapa? Tertuju kepada iblis. Dia adalah sang penguasa dunia. Alkitab berulang kali mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Itulah kenapa kita harus waspada. Itulah kenapa kita tidak boleh mencintai dunia ini. Segala pemikiran-pemikiran dunia ini, pola-pola pandang dan pikir dunia ini, cara gaya hidup dunia ini, budaya dunia ini, karena dikuasai oleh iblis. Itulah kenapa kita melihat begitu banyak perbuatan-perbuatan yang berdosa di dunia ini, tapi diterima. Di zaman kita sekarang, lebih-lebih kita melihat hal ini. Segala bentuk dosa menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Dinormalisasi. LGBT dinormalisasi. Perbuatan-perbuatan tidak bermoral dinormalisasi.
Karena iblis yang menguasai dunia ini. Itulah kenapa kita tidak boleh sembarangan melihat apa yang ada dalam dunia lalu bawa ke gereja. Tidak bisa. Apalagi hal-hal yang lahir dari kumpulan, dari orang-orang yang melakukan dosa. Ada satu postingan yang sangat baik tapi kurang sempurna dari sebuah akun yang membicarakan tentang ajaran reform di Instagram. Saya baca, wow, kontennya sangat bagus sebenarnya karena dia berbicara tentang ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Dan ibadah yang benar di sana dia jelaskan bahwa harus dilakukan dengan hormat dan takut. Oh, dengan lagu-lagu him, ya kan? Dan saya sangat sepakat karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika berbicara tentang musik, dia bilang bahwa kami percaya kita pakai him, tapi musiknya boleh kontemporer. Lagunya him pakai kidung jemaat, nyanyian pujian atau apapun lagu-lagu him, tapi musiknya kontemporer. Kalau dibilang musiknya kontemporer berarti berjenis rock, pop, jazz, blues, semua dipakai. Ini juga masalah. Karena musik itu tidak natural. Musik itu mempunyai jiwa. Makanya kalau kita lihat orang pakai narkoba, dia tidak dengarkan lagu him, ya kan? Atau musik klasik. Dia harus dengarkan rock and roll. Karena jiwanya ada di sana. Enggak cocok orang pergi mabuk, dugem, tapi lagunya melankolis. Lagunya klasik, ya kan? Tak cocok. Kalau mau dugem, kalau mau mabuk, musiknya harus rock and roll, harus metal, harus apa lagi? Sekarang remix, ya kan? Harus begitu musiknya. Kalau orang mau nonton film horor, ya musiknya harus horor. Coba kalau hantunya muncul tapi musiknya dangdut, kita takut? Tentu tidak, ya kan? Kita tahu jenis musik itu ada jiwanya. Jangankan hantunya aja belum datang, tapi kalau musiknya sudah horor, udah mulai ada rasa takut, ya kan? Deg-degan kita, ding ding. Kapan ini hantunya datang ini, ya kan? Kita sudah antisipasi nih, ini ngeri nih, karena musiknya ngeri. Dan dunia ini, kalau kita mempelajari sejarah musik, maka kita akan tahu musik rock berasal dari mana, tujuannya apa. Makanya kalau kita lihat anak metal, anak rock pakai baju, kita tahu dari bajunya, tengkorak lah, ya kan, drugs lah, narkoba lah, pembangkangan lah. Dan musik seperti itu yang mau kita bawa kepada Tuhan. Tentu tidak bisa diterima. Dan kenapa itu bisa ada? Karena penguasa dunia ini adalah iblis. Dia yang menciptakan musik itu. Blues, jazz, tidak bisa dalam ibadah juga. Karena blues dan jazz itu adalah musik sensual. Sensual. Jiwanya ada di sana. Bagaimana kita datang ke hadapan Tuhan dengan musik sensual? Tidak bisa. Jadi jangan apa yang ada dalam dunia karena diminati oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang, maka harus kita masukkan juga dalam gereja supaya gereja banyak orang datang.
Makanya gereja makin hari makin seperti diskotik. Hari makin hari gereja seperti kafe, seperti konser. Bukan lagi gereja. Yang diagung-agungkan di gereja sekarang adalah bukan lagi kalau zaman dulu, zaman kebangunan rohani yang kita pandang itu adalah pengkhotbah. Kenapa pengkhotbah? Karena dari pengkhotbah keluar firman Tuhan. Wah, di banyak gereja sekarang yang paling diagungkan adalah WL, worship leader. Karena dia berdiri di tengah dan membawa semua orang layaknya sebuah konser. Dengan suara merdunya. Tampil di depan. Pengkhotbah sudah mulai terasingkan. Makanya pengkhotbah sekarang supaya dia lebih terkenal atau supaya dia bisa mengalahkan keterkenalan WL, dia juga mengubah dirinya. Bukan lagi pengkhotbah dia. Motivator, ya kan? Jadi pendeta sekarang banyak mau jadi motivator. Memberikan quotes supaya dikutip oleh anak-anak muda. Kenapa perubahan-perubahan ini terjadi? Karena kita mau menundukkan diri kepada penguasa dunia ini. Dan tapi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, makanya kita nggak percaya Roh Kudus yang ada di gereja-gereja seperti ini. Bagaimanapun mereka bilang, wah ini pekerjaan Roh Kudus. No. Karena kalau itu pekerjaan Roh Kudus, maka dia akan menginsafkan kita akan penghakiman. Artinya apa? Kita sadar bahwa penguasa dunia ini sudah divonis, tinggal menunggu waktunya dia dieksekusi. Artinya apa? Bagaimana mungkin aku bisa mengikuti orang pribadi yang sudah divonis? Tuhan sudah menyatakan bahwa iblis tempatmu adalah neraka selama-lamanya. Apa yang kamu perbuat dalam dunia ini sekarang adalah mencoba untuk membawa orang ikut sama kamu. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak akan mau mengikut dia. Itu maksudnya di sini. Kita akan bisa melihat bahwa ini tidak benar. Ini tidak boleh diikuti. Kalau aku mengikuti dia, berarti aku sedang mengikuti dia ke neraka. Bukan sedang benar di hadapan Tuhan. Hati-hati. Roh Kudus kalau dia bekerja, dia akan memampukan kita untuk melihat mana yang duniawi, mana yang rohani. Mana yang benar sesuai dengan kitab suci, mana yang dibuat oleh sang penguasa dunia ini. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Di saat itulah dia mengganti hati kita. Secara rohani pada dasarnya kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kita tidak sadar bahwa kita orang berdosa. Kita tidak tahu kebenaran bahwa apakah Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit atau sudah naik ke surga. Kita bahkan tidak mencari Tuhan. Kita bahkan tidak bisa melihat dunia ini benar atau salah. Tapi Roh Kudus, dia yang mengubah hati kita. Ada regenerasi di dalam hati kita. Proses di mana Roh Kudus membongkar hati batu kita yang keras, membuang kesombongan kita, menggantikannya dengan hati yang lembut untuk percaya, untuk tunduk kepada Tuhan Yesus. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Namun poin terakhir, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa Roh Kudus ini ketika dia bekerja, dia ada alat untuk bekerja. Dia tidak bekerja dengan berbisik-bisik saja di dalam hati kita. Dia tidak serta-merta datang ke hati kita lalu kontrol hati kita. Tidak. Dia punya alat untuk
menolong kita. Maka dia juga disebut sebagai sang pemandu. Selain dia menghibur, dia juga menginsafkan sebagai seorang jaksa, dan juga dia memandu. Di ayat 13 dikatakan, dari ayat 12 saya bacakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, kalau Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini bagaimana maksudnya? Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran. Kalau kita mempunyai Alkitab kita, coba lihat satu pasal berikutnya. Yohanes 17 ayat 17. Ayat yang sangat mudah untuk kita ingat kan? Yohanes 17 ayat 17. Di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita berbicara tentang roh kebenaran, apa artinya roh kebenaran? Roh Kudus sebagai roh kebenaran artinya apa? Dia adalah roh yang memberitakan firman. Roh Kudus tidak bekerja terpisah dari firman. Ketika Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, akan penghakiman, akan kebenaran, dia bekerja menggunakan firman. Dan firman ini di masa yang lampau diinspirasikan, diilhamkan kepada para nabi dan kepada para rasul. Siapa yang menginsafkannya? Roh Allah. Makanya dia kata mengilhamkan, diilhamkan itu artinya dinafaskan. Dinafaskan oleh Allah. Melalui Roh Kudusnya Allah menggerakkan, membawa orang-orang kudusnya untuk menyatakan firman-Nya. Dalam Ibrani pasal 1 dikatakan di masa yang lampau oleh para nabi, di masa sekarang oleh anaknya sendiri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian mengutus para rasulnya untuk menulis perjanjian baru. Jadi perjanjian lama oleh para nabi, perjanjian baru oleh para rasul. Diilhamkan oleh Allah. Makanya Tuhan bahkan katakan di sini hal-hal yang akan datang. Makanya ada kitab Wahyu. Diilhamkan kepada Rasul Yohanes supaya dia tuliskan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentu di dalam kitab-kitab lain ada hal-hal lain yang dibicarakan tentang masa depan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, memberikan kepada kita firman Tuhan. Lalu firman Tuhan ini telah selesai ditulis, ya kan? Ditutup oleh Rasul Yohanes. Lihat betapa Tuhan memberikan kepada kita hikmat, bahwa sungguh Alkitab ini selesai sampai Wahyu. Kenapa hanya sampai Wahyu? Pertama, Yohanes sebagai rasul terakhir yang mati. Di antara semua rasul, Yohanes yang paling lama hidupnya. Dia tidak bisa mati. Dia mau digoreng hidup-hidup, tidak mati. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos lah dia menulis kitab Wahyu. Dan sebagai rasul yang terakhir menulis kitab, dia menulis dalam kitab terakhir atau pasal terakhir, di ayat-ayat terakhir. Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Barang siapa yang menambahkan
akan ditambahkan kepadanya hukuman-hukuman atau hal-hal yang mengerikan yang terdapat di dalam kitab ini. Kitab Wahyu itu penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Tuhan, Rasul Yohanes bilang, kau tambahkan dari firman Tuhan, ditambahkan samamu hal-hal yang mengerikan itu. Tak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Jadi Roh Kudus kalau sekarang bekerja dalam diri kita, kita tidak menulis Alkitab. Lalu bagaimana dia bekerja? Hal-hal yang akan datang, hal-hal yang akan dinyatakan kepadanya, lalu dia kasih tahu sama kita di mana itu ada. Itu melalui Alkitab. Alkitab yang telah dituliskan. Itulah Tuhan Yesus katakan kepada para murid, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarkanlah kepada mereka. Apa yang diajarkan kepada mereka? Kami selalu mempelajari dan selalu diingatkan kepada kami sebagai hamba Tuhan, tugas kamu adalah memuridkan. Dan kalau kamu memuridkan, apa yang harus kamu ajarkan? The whole counsel of God. Artinya segala tulisan yang diberikan oleh Allah yang menyatakan tentang siapa Allah. Dan itu apa? Kejadian sampai Wahyu. Roh Kudus tidak bekerja diam-diam. Roh Kudus tidak bekerja ketika kita bersemedi, bertapa. Roh Kudus tidak bekerja untuk menginsafkan kita ketika kita nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Roh Kudus bekerja dengan pedangnya, yaitu firman Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang menembus sampai ke jiwa. Firman Tuhan. Alkitab adalah alat Roh Kudus untuk membawa kita kepada keinsafan. Kalau kita mau analogikan dia, Roh Kudus itu sama seperti sebuah senter yang menyala di dalam kegelapan. Firman Tuhan sudah dituliskan. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan ini dalam kegelapan, kita tidak bisa lihat apa yang kita baca. Maka Roh Kudus menerangi, mengiluminasi. Kalau di awal dia menginspirasi, mengilhamkan, di sini dia mengiluminasi, dia menerangi hati kita. Sehingga apa yang kita baca, kita boleh pahami. Apa yang kita dengar, yang dikhotbahkan melalui firman Tuhan, kita pahami. Apa yang diajarkan dari firman Tuhan, kita mengerti. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari, dia terangi kita lagi dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, yang kita sudah pelajari, yang kita sudah mengerti. Sehingga hidup kita boleh kita arahkan ke jalan yang sesuai dengan yang Ia kehendaki. Itulah kenapa gereja kita lebih mengutamakan firman Tuhan. Sungguh tidak ada hal dalam dunia ini bagi orang Kristen yang lebih penting daripada belajar firman Tuhan. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, tidak ada hal lain. Puji-pujian yang kita nyanyikan itu bagus, sangat bagus. Tapi tidak bisa lebih penting daripada Alkitab. Karena puji-pujian yang kita nyanyikan ditulis oleh manusia, berasal dari pemikiran manusia. Seberapa mereka pun mencoba menuliskannya sesuai dengan firman Tuhan, tetap saja itu adalah tulisan manusia. Tapi Alkitab adalah tulisan-tulisan yang berasal dari Allah sendiri. Allah yang mengilhamkannya. Maka dia akan jauh lebih penting daripada apapun juga. Lebih-lebih lagi lagu-lagu kontemporer, lagu-lagu yang dibuat di masa kini, yang begitu dangkal dalam hal kebenarannya. Enak saja didengar, tapi kata-katanya begitu dangkal dan kebanyakan bahkan tidak alkitabiah.
Lebih-lebih lagi lagu-lagu demikian. Kalau ada orang bilang bahwa aku merasa dekat dengan Tuhan dengan lagu-lagu seperti itu tidak benar. Itu hanya emosi saja, itu hanya sensasi saja. Kedekatan kita sama Tuhan, kalau Roh Kudus benar bekerja dalam diri kita, adalah kita mengerti firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, kita ingat firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Itulah Roh Kudus ada bekerja dalam diri kita. Jadi pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita bukan membuat kita menggelepar, ya. Kembali ini kenapa kita di bulan ini membahas Roh Kudus? Karena bulan ini adalah bulan di mana kita merayakan kenaikan Tuhan, dan di saat sama juga setelah kenaikan Tuhan ada Minggu Pentakosta. Minggu depan, Minggu Pentakosta. Hati-hati karena Pentakosta di zaman sekarang sudah menjadi sesuatu yang disalahgunakan, disalahartikan. Ya. Di mana Roh Kudus bahkan dijadikan pribadi yang tidak ada otoritasnya, tidak ada kedaulatannya. Suka-suka pendeta, mau kapan turunkan dia, mau kapan naikkan dia. Penghujatan terhadap Roh Kudus terjadi. Dan fenomena-fenomena yang katanya dipenuhi oleh Roh Kudus, disentuh oleh pendeta, oh, kamu jatuh tersungkur, menggelepar seperti itu. Menggelepar. Apakah itu fenomena Roh Kudus datang ke dalam dirimu? Tentu tidak. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi tenang, kamu akan tahu firman Tuhan. Itu akan terjadi dengan dirimu. Dan tentu tentang bahasa roh. Makanya Kamis ini saya berharap kita mau datang. Mari belajar. Apa itu bahasa roh? Apakah benar dalam Alkitab ada bahasa roh? Ada enggak dalam Alkitab sebenarnya kata bahasa roh? Nah, saya kasih kita satu untuk membuat kita agak sedikit tertarik untuk datang hari Kamis ini, ya. Saya mau kasih tahu kita, dalam Alkitab tidak ada istilah bahasa roh. Sungguh. Lalu kita bilang, Pak, bukankah dalam Kisah Rasul pasal 2 ada bahasa roh? Dalam 1 Korintus pasal 14 ada bahasa roh. Kata bahasa roh di sana adalah karangan penerjemah. Sorry, saya harus mengatakan ini. Karena dalam bahasa aslinya tidak ada kalimat atau frasa bahasa roh. Itu tidak ada. Dalam bahasa aslinya katanya cuman kata bahasa. Rohnya tidak ada. Rohnya ditambahkan oleh penerjemah. Jadi kalau banyak pendeta mengagung-agungkan bahasa roh, dan seolah-olah itu adalah bahasa roh-roh, antara mereka tertipu oleh penerjemahan atau mereka sengaja menipu umat. Kalau mereka tahu. Sungguh. Makanya datang hari Kamis supaya kita belajar. Saya akan singkapkan sama kita semua ayat yang membicarakan bahasa roh. Dan kita akan lihat apa bahasa roh yang sebenarnya. Supaya kita jangan tertipu. Jangan dibilang orang bisa siki bala. Wah, itu rohani sekali, hebat sekali, aku juga mau. Orang bisa haleluya, ya kan? Itu berarti dia sudah sangat rohani. Berarti dia sedang berbicara dengan Allah. Itu tidak benar. Mau tahu lebih dalam? Datang Bible study. Kita akan belajar tentang ini. Saya harap kita mau datang supaya kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja sesuai dengan firman. Oke? Kalau memang dia bekerja, kalau memang ada pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang jatuh tersungkur dan berbahasa roh, gak apa-apa. Kalau memang itu pekerjaan Roh Kudus, ya kita minta Roh Kudus untuk bekerja demikian, bahkan di gereja kita. Tapi kalau tidak, kita jangan tertipu.
dan menginginkan hal-hal yang demikian. Mari kita datang karena pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menghibur, menyuntikkan keselamatan di dalam diri kita sebagai seorang jaksa yang membongkar keberdosaan kita, menyadarkan kita akan dosa, dan sang pemandu yang menerangi hati kita melalui firman Tuhan. Jadi kita datang dengan pengharapan Roh Kudus bekerja dalam diri kita sehingga kita mempunyai pengharapan. Kita bisa mengenal, mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Kita bisa datang kepada Tuhan untuk bertobat, dan kita bisa hidup dengan penuh pengharapan bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita untuk membimbing kita dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu kembali mengajarkan kepada kami tentang Roh Kudus-Mu. Tuhan, sungguh betapa mengerikannya ketika Roh Kudus-Mu yang Engkau utus bukan sebagai pribadi Allah sendiri yang begitu dihujat di dalam dunia saat ini, bahkan oleh mereka yang menyebut diri sebagai gereja, bahkan para hamba Tuhan. Bapa, tolong kami untuk bisa melihat bahwa tugas Roh Kudus yang paling utama datang ke dalam dunia adalah untuk membawa kami ke dalam pertobatan, menerangi hati kami bahkan dengan firman. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti akan hal ini sehingga kami boleh bersandar kepada Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Dan di saat yang sama Tuhan, menjauhkan diri dari segala bentuk pengajaran yang bahkan menghujat Roh Kudus-Mu. Kasihan dan tolong kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami sehingga kami boleh peka dan mengerti akan ajaran yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.